atau jiwa yang bebas dari perasaan gusar. Kekhawatiran atau rasa khawatir selalu ada dalam diri setiap orang. Misalnya, saya harap juga tidak seperti itu ya orang tua yang menggunakan handphone. Betapa pentingnya hidup yang dibangun. Handphone bisa juga diartikan begini: hak pakai, bukan hak milik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai. Dari Kidung Jemaat nomor 26 bait pertama dan kedua dalam tata ibadah ini, halaman 20 nomor 23. Nats pembimbing yang terambil dari Roma 12 ayat 2, halaman 16 nomor 23. Kidung Jemaat 15 terdapat dalam halaman 16 nomor 23, dan setelah lagu ini akan disusul Saat ini
kita bersama memohon hikmat dari Allah melalui kuasa Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, perkenankan kami datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus, membawa kehidupan baik keluarga yang kami mohon hikmat kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mengerti, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian Alkitab dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapakah kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apakah yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian bagian Alkitab yang kita telah dengar dan baca. Yang berbahagia di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Berat juga ini.
mengucapkan shalom, tapi kita tahu artinya sehat, baik. Kalau dalam konteks Israel pada saat teks di mana ada shalom tertulis, mau katakan begini, semua baik, tidak adakah perang, apakah panen berhasil, sehat keadaannya, atau bahkan berkelimpahan dalam kebaikan Tuhan. Kata lain yang kita tidak sebut, yang sama dengan ini, yang ada di dalam teks Perjanjian Baru dari bahasa Yunani adalah eirene. Eirene, lahir dari batin, tidak lip service saja. Eirene dalam teks Perjanjian Baru menunjuk kepada batin atau jiwa yang bebas dari perasaan gusar, khawatir, bebas dari ketakutan, bebas dari kengerian karena malapetaka atau musibah. Jadi eirene seharusnya selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap orang ada kedamaian, ada harmonis di antara orang lain, hidup rukun dan sejahtera. Saya selalu mengungkapkan salam sejahtera supaya saya dua-duanya tercover, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara-saudara, hal kekhawatiran. Yesus menyampaikan ajaran ini menjadi sebuah pengajaran penting untuk murid Yesus, bahkan tentu kepada kita dan sepanjang zaman bagi kehidupan orang percaya. Pengajaran ini sejajar dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang juga menunjuk kepada saudara-saudara, tentu tidak ada kita yang tidak pernah khawatir. Kadarnya yang berbeda. Kekhawatiran atau rasa khawatir selalu ada dalam diri setiap orang. Misalnya, bapak-bapak yang mau ke kantor, kekhawatiran yang sederhana, ringan, takut terlambat. Atau yang mau ke sekolah, mau kuliah, takut terlambat. Makanya ada solusi. Tidur cepat, bangun cepat. Ya, jangan mahasiswa dia baru loncat dari tempat tidur sepanjang malam main games, TikTok dan segala macam. Saya harap juga tidak seperti itu ya orang tua yang menggunakan handphone. Saudara-saudara, kekhawatiran punya kadar. Kalau kekhawatiran seperti tadi ya, bukanlah menyangkut kehidupan seutuhnya. Ada solusinya, ditawarkan, dan kita yang menentukan. Khawatir sakit ya, meskipun ada Pak Dokter, ada Ibu Dokter, tetapi jagalah pola makan, pola kesehatan kita, supaya kita terhindar. Tuhan Yesus mengajar hal yang mendasar. Saya pernah kiringan. Ya, saya pernah kiringan. Halo bosku.
Sebab hidup lebih penting dari pakaian. Dan bukan berarti ya, karena hidup penting, tubuh penting ya, lalu semuanya terabaikan. Tidak demikian maksud Yesus. Yesus mengarahkan murid-murid dan orang percaya lainnya untuk menghargai kehidupan yang lebih dari apapun. Saudara-saudara, pasti kita ingat, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tentu ini amat berharga bagi setiap orang yang menghayati bahwa hidupnya adalah gambar dan rupa Allah. Ia akan sangat menghargai hidupnya lebih daripada yang Yesus katakan tadi, pakaian dan makanan. Dua hal ini menjadi simbol dari kebutuhan dan keinginan manusia secara dunia. Orang terus mencari sesuatu, bekerja untuk mencari uang. Intinya makan dan hidup dalam penampilan hidupmu tentang hal yang terpenting bagi kita yang percaya kepadanya, hidupku dan hidup saudara sekalian. Saya mengingat orang tua sedikit saya almarhum. Apa yang ada pada gambar itu, Ibu Ludia Kombong berfoto entah di gereja atau di rumah ya, di gereja itu Pak ya, dia memegang Alkitab. Mana itu ya Alkitab? Saya menjadi, kenapa saya harus katakan dan contohkan di sini? Dia pegang Alkitabnya begini sambil difoto. Kalau kita sekarang kalau mau difoto gaya bebas, ya saya selalu mendengar, gaya bebas dulu, pendeta gaya bebas, teman-teman gaya bebas. Tidak demikian. Ya bisa saja karena almarhum tidak lagi mau gaya bebas. Itu ya. 85-86 tahun dan dia bawa Alkitab. Pasti dia baca, tidak mungkin dia mau bawa sebagai pajangan. Dia baca karena saya juga tahu di mana dia duduk kalau di gereja. Lain dengan orang muda sekarang. Saya beri tugas ke mahasiswa baca Alkitab. Sudah bulan November, bacaannya baru September. Saya tanya, kenapa kamu baru September? Ini kan bulan November. Saya jarang-jarang baca. Iya, itu catatan. Direnungkan saja. Ketika dulu dia sehat dan di gereja memegang Alkitabnya. Saudara-saudara, seorang oma dengan usia 80 tahun lebih, 85, betapa pentingnya hidup yang dibangun oleh Alkitab. Betapa bermaknanya hari-hari kesempatan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dengan boleh dan ceria, gambar itu diambil dari seorang penyatua kepada Rambut dan bikinlah ada gambar. Sebuah gambar yang bagus tentunya, tidak dengan gaya bebas, tapi ada simbol seorang orang memegang yang sangat berharga. Saudara-saudara yang dikasihi, Yesus menegaskan ajaran yang kita baca tadi, membandingkan kehidupan yang amat berharga itu lebih dari sekedar makan, pakaian yang adalah simbol kebutuhan yang kita cari dan cari sampai hampir kita melupakan tugas tanggung jawab di rumah. Apalagi harap kita kembali membuka
Alkitab pasal 12 ayat terakhir. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kita di mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di mana? Betul? Betul enggak? Hati kita terikat dengan sorga. Hati kita terikat dengan nilai-nilai ilahi. Jangan-jangan kita lupa bahwa hati kita, pusat kehidupan kita masih terikat dengan hal-hal yang duniawi. Kadang-kadang kita hargai perkara duniawi yang memengaruhi orientasi dan nilai hidup kita. Kita dikendalikan. Mari renungkan di tiap-tiap hari hidup kita. Apakah kita dikendalikan oleh nilai-nilai ilahi, oleh kuasa kebenaran firman Allah, atau kita dikendalikan dengan sesuatu yang sifatnya fana, yang tidak akan pernah kita bawa saat kita meninggal? Saya mau bilang begini ya, kepada semua anak-anak dari almarhum, nggak usah almarhum bawa Alkitab, nggak usah masukkan Alkitab di dalam peti, karena almarhum sudah membacanya waktu dia hidup. Ya, tidak perlu lagi. Saya harap itu dimengerti, ya. Sudah baca dia waktu hidup. Saya bisa melihat tahun kan ratusan tahun di sana ada itu apa? Koin-koin emas, lalu dibawa ditulis, tidak ada lagi gunanya. Ya, sebaiknya itu dikasih siapa yang butuh koin-koin. Saya pikir nanti juga ada sesuatu pasti yang dipunyai, ya, oleh almarhumah, harta duniawi, ya. Pakailah itu untuk anak-anak dan cucu-cucu. Dia tidak butuh. Di kerajaan surga tidak butuh yang begitu. Jadi jangan kita membalikkan doktrin, ya, yang Yesus sudah tetapkan dalam kehidupan kita, dan kita mulai cari sela-selanya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jika perkara ini terbaliknya, ya, jika perkara surgawi atau perkara ilahi, kerajaan Allah, hadirat Allah, kekudusan Allah, hubungan dengan Allah menjadi orientasi hidup kita, kita letakkan nilai hidup kita di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka pergilah, seperti saya bilang tadi malam, mati dalam Tuhan. Tempat kita, bagian bacaan kita tadi, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan apa? Kerajaan Allah, kerajaan surgawi. Itu tempat kita sebenarnya. Meskipun di dunia ini kita akan bangun rumah seperti kerajaan, tembok tinggi, gedung mewah, dan segala fasilitas, bahkan mungkin ada yang disalut emas, tidak mengantar kita bertemu dengan Bapa di sorga, tidak mengantar kita bisa saja. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kesempatan waktu demi waktu amatlah berharga. Terima kasih kepada anak-anak, menantu dan cucu
yang sudah mengisi waktu yang berharga dengan merawat orang tua. Terima kasih tentunya sudah disampaikan oleh anak, cucu, menantu. Semua pegang HP toh. HP itu singkatan dari apa? Handphone. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, gawai. Handphone bisa juga diartikan begini: hak pakai. Bukan hak milik, hak pakai. Artinya begini, semua yang ada pada kita ini hak pakai, bukan hak milik. Kita akan tinggalkan. Entah dia baru dibeli kemarin lalu kita sudah dipanggil, tetap tinggal. Dia hanya hak pakai. Tapi hak milik kita adalah menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Kadang-kadang kalau kita berkhotbah kalau kita mendengarkan firman dan itu sudah saya pernah dengar tapi tidak dilakukan. Makanya ada orang pendeta satu jemaat katakan, Pak Pendeta itu sudah pernah bulan lalu. Iya, saya khotbahkan ulang karena tidak dilakukan. Maka diulang. Firman Allah selalu mau menyapa dalam kerajaannya bersama dengan dia. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara semua, kita yang masih dikasih kesempatan, entah tua entah muda, mari orientasikan hidup kita kepada nilai-nilai yang berharga. Saya baca ulang. Nilai yang berharga itu adalah hidup dalam kekudusan. Orientasi kita adalah untuk melakukan apa yang terpuji, apa yang mulia yang Tuhan kehendaki. Jangan orientasi kita pada apa yang tidak Tuhan suka. Itu berarti kita jauh dari Tuhan. Kehidupan kita menjadi sangat berharga. Bukan lagi hak pakai seperti apa yang kita sementara pakai di dunia ini. Jam, emas, apalagi banyak yang kita pakai. Hak pakai. Hiduplah dengan hak milik yang Tuhan karuniakan, yaitu keselamatan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Hari ini adalah present. Hari ini adalah hari ini, waktu ini, dan hadiah. Hari ini lagi, besok hari ini lagi. Memaknai hadiah, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus dan Tuhan. Amin. Kesempatan diberikan kepada
sorga, kami menyembah, memuji dan memuliakan-Mu di dalam satu nama yang menyelamatkan, Yesus Kristus, Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, yang sungguh mengasihi kami, yang tidak mau hidup kami sia-sia binasa, melainkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami merenungkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus dengan penuh kuasa mengartikan lebih baik, lebih jauh, lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya kehidupan kami sebagai yang kekal, kehidupan surgawi dengan nilai-nilai yang kami hidupi di dunia ini berlimpah dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya kami dapat selesai dengan kepercayaan Tuhan bagi kami di muka bumi ini untuk menjalani kehidupan kekal di kerajaan sorga. Ya Bapa di sorga, kami memohon, hiburkanlah segenap keluarga, teguhkan iman mereka Tuhan, atas duka cita yang Tuhan perkenankan terjadi dan mereka alami. Segenap keluarga dari berbagai tempat, khususnya yang akan datang dari Tanah Toraja, dari Makassar, dari Mamuju, atau dari tempat lain, kami mohon pimpinan Tuhan. Jemaat yang dengan setia datang mengambil bagian untuk mendukung, menopang keluarga yang berduka, Tuhan berkati kami semua. Arahkan jalan kami pada jalan yang lurus yang Tuhan rancang buat kami. Kami mohon dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan, godaan, cobaan, sehingga kami adalah pemenang dari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, kegiatan masih akan berlangsung, kesibukan keluarga, bahkan terlebih ibadah yang akan dilaksanakan pada esok hari dan hari berikutnya. Perkenankan ya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan oleh segenap jemaat. Jauhkan kami dari hal-hal yang buruk yang dapat merusak kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, puji-pujian telah dipersembahkan baik oleh jemaat maupun kelompok-kelompok paduan suara. Perkenankan itu menjadi kesaksian dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ini doa syukur permohonan kami ya Allah, sempurnakan kiranya kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan dan hidup kekal bagi kami. Amin. Anugerah Tuhan. Mana benda yang kekal hidup.
kekuatan kami. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Tuhan karuniakan bagi kami lewat persembahan yang kami berikan, agar boleh dipakai dalam pelayanan gereja Tuhan di sini dan di mana saja persembahan ini digunakan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4. Halaman berapa ini ya? Halaman 11 nomor 3. Ya, ku berserah kepada Allahku. Halaman 11 nomor 3 NKB 128. Ku berserah kepada Allahku. Kita lanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, menghidupinya dengan nilai-nilai surgawi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai dan selamat malam. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.